Shin Samurai dan Yaiba adalah adaptasi terbaru dari manga karya Gosho Aoyama yang merupakan pencipta dari Detektif Conan dan diproduksi oleh Wit Studio. Serial ini menghidupkan kembali petualangan samurai liar Yaiba dengan sentuhan modern, menggabungkan aksi intens dan komedi yang ala-ala shounen serta animasi yang memukau. Berikut ulasan mendalamnya. Pertama, premis dan latar cerita. Yaiba Kurogane merupakan seorang remaja yang dibesarkan di hutan oleh ayahnya yaitu Kenjuro. Bercita-cita menjadi samurai sejati. Setelah insiden tak terduga, dirinya pindah ke kota dan tinggal bersama keluarga Mine. Di sana, Yaiba bertemu rivalnya yaitu Takeshi Onimaru, seorang ahli kendo berbakat yang terobsesi pada kekuatan. Konflik mereka memicu kebangkitan pedang legendaris yaitu Fujinken dan Raijinken yang membawa ancaman supernatural ke dunia. Ceritanya mengadaptasi manga di tahun 1988 sampai 1993 dengan pembaruan alur dan visual, termasuk prolog yang menampilkan pertarungan masa depan Yaiba serta Onimaru untuk membangun antisipasi penonton. Gosho Aoyama yang merupakan pencipta dari Detektif Conan akan menyisipkan crossover karakter antara dua serial ini, menambah lapisan menarik bagi penggemar lama. 2. Karakter dan dinamika. Yaiba Kurogane merupakan protagonis ceria namun ceroboh. Dirinya ini menjengkelkan dan perkembangan karakternya ini seperti anak hutan yang menjadi pejuang yang bertanggung jawab. Takeshi Onimaru merupakan rival kompleks dengan ambisi dan trauma masa lalu. Transformasinya menjadi iblis setelah mendapatkan Fujinken memberikan kedalaman pada konflik moral cerita. Sayaka Mine merupakan gadis modern yang berperan sebagai penyeimbang sifat Yaiba. Meski sering menjadi korban lelucon, dirinya memiliki potensi untuk berkembang menjadi karakter kuat. 3. Visual dan animasi. Wit Studio yang menggarap Attack on Titan dan Spy Cross Family menghadirkan adegan pertarungan yang dinamis dengan frame rate tinggi, serta efek visual spektakuler. Adegan duel di atas mobil di episode kedua menjadi contoh sempurna kombinasi pedang dan sinematografi. Desain karakternya ini dirancang oleh Yoshimichi Kameda yang menggarap Mob Psycho 100, merancang karakter dengan gaya retro modern, memadukan ekspresi kartun lucu dengan detail realistis pada pedang dan relate sama tahun ini gitu. Pokoknya dia lebih up to date juga dan menyesuaikan. 4. Tema dan filosofi. Hubungan Yaiba Onimaru ini tidak sekedar persaingan fisik, tetapi perjalanan memahami makna kekuatan sejati. Keduanya saling mendorong untuk melampaui batas, mirip dinamika Naruto Sasuke. Serial ini mengkritik obsesi pada kekuasaan melalui Onimaru sekaligus merayakan semangat petualangan ala Yaiba. Penggambaran Musashi dan Kojiro tidak hanya menghormati legenda, tapi ini mengeksplorasi filosofi zaman samurai ataupun jalan samurai dalam konteks di zaman dahulu. 5. Kritik dan kontroversi. Adegan komedi serta fanservice yang mengganggu dan tidak relevan dengan di era modern sekarang jadi agak canggung aja gitu. Alur cerita mengikuti formula shonen klasik dan memang sudah tertebak bagaimana jalan ceritanya berbasis senjata legenda sehingga kurang mengejutkan para penontonnya. Pacing cerita tidak konsisten, meski episode 1-2 memiliki pacing cepat, beberapa adegan fillernya ini akan dimasukkan dan dianggap mengganggu cerita. 6. Musik dan soundtrack. Opening Blade dibawakan oleh band terkenal yaitu Blue Encount yang menyajikan energi rock dan melodi nostalgia, cocok banget dengan serial anime ini. Dentaman pedang dan teriakan karakter didesain untuk memperkuat dan memperdalam anime ini jadi lebih mantap lagi dan lebih emosional. Saat ini anime Shin Samurai dan Yaiba layak banget mendapatkan skor 7,6 dan pujiannya ini ditujukan pada animasi dan beberapa karakter yang emang fresh gitu karena memang remake-nya ini menurut Mimin cukup berhasil Cuman ada beberapa hal yang dikhawatirkan, jadi akan memotong arc tertentu atau menciptakan akhir orisinal. Maksudnya bakal beda dengan cerita Yaiba di zaman dahulu.
Kesimpulannya, anime Shin Samurai Den Yaiba adalah tontonan wajib bagi penggemar shonen klasik yang ingin menikmati aksi pedang dengan sentuhan modern. Meski tidak begitu inovatif, eksekusi visual dan kisahnya ini mampu menghibur. Cocok banget kalau kalian ini suka dengan Rurouni Kenshin atau Kimetsu no Yaiba yang menyukai pertarungan pedang epik. Dan tentunya para penggemar detektif Conan harus nonton ini karena yang bikinnya itu sama ya.